Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasyukur sima puji lori sisi raja nabang Allah taala. Subuh kali ini kita masih diberikan nikmat untuk hadir bersama-sama di masjid melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Demikian juga salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang tempat-tempat yang dilarang salat di dalamnya. Ya, tidak boleh salat di dalamnya, dan termasuk hal-hal yang membolehkan kita salat di waktu-waktu terlarang untuk salat. Pada subuh hari ini ya kita lanjut dengan masuk ke bab azan. Ya, bab bang azan. Azan bang panggilan salat. Azan itu merupakan ibadah. Azan adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengumandangkan masuknya waktu salat melalui zikir tertentu. Jaziro azan adalah panggilan salat. Azan bukan panggilan atau bacaan rekomeloki malam atau mati. Ya, begitu juga azan bukan panggilan atau bacaan untuk pindah rumah. Ya, tapi azan secara khusus memang adalah panggilan untuk salat dan merupakan ibadah. Ya, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan syiar Islam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam riolo ketika penyebaran agama Islam melalui menyerang satu kampung, melakukan perjalanan lepang bani okor seliwan na kampungnya. Okor seliwan na kampungnya yang dia cermati ketika waktu salat. Ya, ketika waktu salat, nah perhatikan ni kadang, oh iya selan ni, iya tanya selang. Ya, nah kalinya bang adalah merupakan syiar Islam. Ya, kita mungkin pernah ada yang pergi di daerah-daerah tertentu termasuk di Indonesia. Melok deka yang kalinga di sisi yang kalinga bang. Berarti kita di situ minoritas atau mungkin tidak ada. Ya, tidak ada kedengaran azan. Dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Bukhari dan Muslim, napuadai Anas bin Malik makada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam napuadai Anas bin Malik makada sidongat-tonganna Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko angkai melakukan perjalanan kepada suatu kaum, lam yakun yagzu bina hatta yusbihu. Ya, apalagi dalam peperangan Nabi itu tidak melakukan penyerangan sampai masuknya waktu subuh. Wa yanzur, kemudian memperhatikan, menyimak dengan baik. Fa in sami'a adzanan, narekonang kalingai Nabi sallallahu alaihi wasallam bangi suara azan, dia mendengarkan, Nabi mendengarkan suara azan, kaffa anhum, maka beliau tidak melakukan penyerangan. Wa illam yasma' adzanan aghaza alaihim, apabila
dia tidak mendengarkan suara azan dari kampung itu, maka dari Nabi SAW, ya tania selang yar kampungnya. Nabi mengatakan kampung itu bukan Islam karena tidak ada suara azan kedengaran, apalagi di waktu subuh. Ya rupa bange muazin itu biasa ada masjid yang tidak ada mau azan. Padahal ya muazin itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam riwayat ya rupa bange diampuni dosa-dosanya sejauh jarak dengar suara azannya. Nama kokoi mapaki ni toy maik yang kalian kok bangi sejauh diampuni dosanya sejauh suara azannya didengar. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi tamakra, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddami wal muadzina yukfar lahu bimaddi sautihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang berada di saf terdepan. Muazin akan diampuni dosanya sejauh jarak dengar suara azannya. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin. Ia dibenarkan disaksi ia Pak bange ipatongangi yusaddiquhu ipatongangi oleh semua yang mendengarkan baik benda hidup ataupun benda mati. Ia mendapatkan pahala sebesar pahala sejumlah orang yang mengerjakan salat bersamanya. Walahu mithla ajri man shalla ma'ahu. Ya apalanna pak bange padai apalanna sejumlah orang yang azan, sejumlah orang yang salat bersamanya. Jaro egan apalanna pak bange masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sama dengan pahala jumlah jamaah yang hadir salat. Keutamaan lain di hari kemudian napuadai Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berulang kali ngai Nabi sallallahu alaihi wasallam puade makadang al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sininna pak bange angkai mancaji tau paling malampe allonna resori munrinna wong Allah Subhanahu wa taala. Ipalampeki ipatanrei pak bange resori munrinna wong Allah taala. Malampe allonna masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka makadai majak turita malampe allonna. Apa keutamaannya orang yang panjang lehernya? Itu dalam riwayat bahwa di hari kemudian di padang mahsyar keringat manusia itu ada sampai di mata kaki, letu oko popana, oko arona, ada sampai di menutup telinganya, menutup hidungnya sehingga tidak bisa bernapas. Nasabah begitu keringatnya. Tergantung amal salehnya tahu ya koniro pusatna ya kurangnya amal salehnya ya matanrei pusatna. Bahkan dalam riwayat ada orang yang tidak merasakan panas. Ni karo masyarakat muslimin orang yang diberikan naungan ya lengi cinonga ko Allah taala. Napa itu Allah taala? Sab'atu yudhillu Allahu fi yaumil qiyamah yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mendapat cinongan na puang Allah taala risa diaga cinongan setengah dina cinongan na puang Allah taala. Dan keutamaannya muazzin disebutkan dalam hadis tadi, muazzinuna sininna pak bange angkai ipalampeki allonna palima lampe allonna risa rimudina puang Allah taala
kangkanna namo magatan rena ro pusatna masyarakat muslimin dia nak dapi sebab dipanjangkan lehernya. Ini juga sebagai tanda-tanda amal salehnya. Tanda-tanda amal salehnya ya Rasul Allah Ta'ala ada yang dibangkitkan oleh Allah daripada mahsyar dalam keadaan berpakaian ihram, ya, yang meninggal dalam keadaan berihram. Begitu pula terhadap dosa-dosa yang lain, ada yang dibangkitkan dalam berjalan dalam keadaan miring, nigaro miringe tahu angkai dua benena tapi tidak berlaku adil. Ya, jadi persyaratan untuk punya istri dua harus adil. Ini menjadi catatan Rasulullah Allah Ta'ala, orang yang beristri dua tapi tidak bisa berlaku adil. Keutamaan muazzin yang lain nabuari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian hadisnya disepakati oleh dua ahli hadis, dua syekhani muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Makanya Nabi law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali menengenaisangi tawe ala biranna bang pak bangi si bawa tau angkai tudang di sab pertama, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahammu. Ya, menengenaisangi tawe ala biranna pak bangi atau tudangi di sab pertama, orang akan berlomba-lomba untuk untuk azan, menenge harus jalan makalolo itu bang, atau untuk makalolo itu untuk duduk di saat pertama, mereka akan lakukan itu makalolo ilo dapi supaya alena pertama bang, alena pertama tudan di saat pertama. Nah, ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya azan bukan ibadah biasa, tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ya, pernah ada termasuk sebenarnya ramah sama roai. Masa bangka tau melo ilmu ayok kiburuhe ibangi jolo. Nah, bukan tempatnya kuburan azan. Azan itu tempatnya masjid. Biasa juga ada orang mau pindah rumah, di azani di 4 penjuru. Kita lihat syarat sahnya azan. Syarat sahnya azan. Yang pertama, syarat sahnya azan masuknya waktu salat. Ya, diriwayatkan dari Malik bin Huwairits radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nabwadai Nabi sallallahu alaihi wasallam maqada wa idza hadaratis shalah wal yu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah masuk waktu salat, maka hendaklah kalian, salah seorang di antara kalian segera azan. Ya, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan keduanya melafazkan hadis ini. Kemudian syarat sahnya azan yang kedua ialah itu niat. Niatnya apa masyarakat? Agar niatnya ya niat kita melaksanakan azan karena pertama karena ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nayar persyaratanna amal salewe naicatai sebagai pahala narikoniaknya dari awal adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian niat ini masyarakat muslimin, niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis yang populer, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan niatnya. Jadi balasannya yang namanya perbuatan tergantung niatnya. Karena niatnya karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Kalau niatnya karena yang lain, maka Allah juga memberikan apa sesuai dengan niatnya. Kemudian syarat sahnya azan ialah itu berbahasa Arab.
Ya bang, yang seperti jangan bilang oh ke Indonesia aja kada lawani gua ramah kada Allah Maha Besar. Ya istilah bang Allah Maha Besar tidak boleh. Syarat sahnya adalah berbahasa Arab karena merupakan ibadah dan zikir, dan ini adalah ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Rasulullah SAW. Makanya tidak bisa diganti-ganti. Ada segolongan yang menambah azan, ya, yang menambah azan kupurai maka asyhadu an la ilaha illallah, ada tambahannya asyhadu anna aliyan waliullah. Itu tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya syarat sahnya azan ialah itu tertib. Biasanya tertib dimulai Allahu Akbar, yang terakhir ya yang kita biasa dengar yang harus tertib dia oding ipasi giling-giling. Ya tidak boleh ditukar-tukar walaupun makna hayalal falah jolo imun dapat kena hayalas salah. Kenapa? Karena ini adalah ibadah zikir yang sudah ditentukan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh diganti berdasarkan keinginan kita. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima syarat sahnya azan adalah mualah. Ya sengaja mualah disambung-sambungi. Maksudnya disambung dia nak bang jolo bermat cerita jolo cerita napa pernah ni makna Allahu Akbar bermat cerita jolo napa nasambung sih Allahu Akbar tidak mualah namanya. Bersambung bukan berarti tidak boleh balik. Tidak boleh balik. Boleh kalau ada yang sesuatu mendasar bisa saja, tapi tidak dalam rangka bahwa melakukan perbuatan lain secara khusus kemudian lisui bang, apalagi kalau meninggalkan masjid. Kemudian masyarakat muslimin yang keenam adalah satu muadzin. Ya maksudnya satu kali azan itu satu muazzin. Ayat nampaknya nadapi hayalas salah dari pater jolo, sele jolo. Kalau mau ganti sekali berhenti, ganti mulai azannya dari awal. Tidak boleh berganti dengan walaupun kalau umpamanya ada orang yang mengatakan dua kali azan seperti di beberapa masjid, ya itu beberapa masjid ada azan dua kali di hari Jumat, ya kortania itu tetap satu muazzin namanya. Maksudnya satu azan satu muazzin, walaupun lain orang yang azan di azan pertama, lain orang yang azan di azan kedua. Ya sama dengan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Pak Banna Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang. Yang pertama adalah Bilal Qusubui. Jadi di zaman Rasulullah bahkan sampai sekarang di Madinah biasa kita dengar ada dua kali azan. Azan yang pertama biasanya azan untuk membangunkan orang salat tahajud. Di zaman Rasulullah yang lakukan ini adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Di azan yang kedua, azan masuknya waktu subuh. Ya naro Abdullah Umi Maktum yang azan subuh. Di zaman Utsman bin Affan dilakukan lagi azan dua kali. Itu di hari Jumat, tapi tempatnya adalah di tempat ketinggian, tidak di masjid. Di azan pertama itu di hari Jumat dan sebelum masuk waktu. Ya kira-kira kalau jam 12 masuk waktu Jumat, jam 11 ban ditawe di sekitar pasar supaya nang kalinga tahu pasai maka dah Jumatnya sahih. Nah saya biasa ya lupa maka dah Jumatnya. Jadi supaya cepat berkemas. Jadi kau nadapi ini jam 11, ban ni disuruh ni pak ban pertama kemudian azan. Ini bukan berarti dua muazzin. Ini tetap satu muazzin namanya. Satu muazzin di azan pertama, satu muazzin di azan kedua. Yang disebut satu muazzin tidak boleh dua. Napa sambungi lain bang bapa mula bang letung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian lain sambungi kada ya paterru jolo melema paterru. Jadi tidak boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh
diusahakan tidak boleh ada kesalahan lahan, kesalahan pengucapan, kesalahan menyebut panjang pendeknya yang bisa merubah arti. Ya, banyak masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kadang tidak menyadari karena mengikuti teori lagunna. Ada pernah azan di masjid saya, tapi apa aja rupa bangnya kesana. Bangnya dia Ustaz Taswin yang waktu nak bang, maka dari Allahu Akbar. Nasa min resadan nama lampai barnya. Allahu Akbar. Ini kadang kita harus hati-hati. Tidak boleh panjang bar karena situ pendek Allahu Akbar. Purana sementara makataba Pak Ustaz Taswin pulang saler renang Pak Bang karena merubah arti. Akbar itu akbar tidak panjang banyak, itu kan artinya Allah Maha Besar. Kemudian akbarun dari kata-kata kabbara, akbarun masdarnya kabbara adalah beduk. Beduk itu yang dipukul gendrang apa tamatu ya. Akbarun. Jadi kalau lagi Allahu Akbar, maka itu merubah arti Allah beduk. Ini tidak boleh masyarakat muslimin yang karena sangat merubah arti. Ada kemungkinannya kesalahan-kesalahan yang menjadikan azan tetap sah tetapi dimakruhkan, yaitu kesalahan tersebut tidak sampai merubah arti. Misalnya melafazkan Allahu Akbar dibaca dengan memfathahkan huruf ha, ya, Allah Akbar. Ini tidak merubah arti Allah Akbar. Seharusnya kan Allahu Akbar, itu tidak merubah arti tapi makruh. Atau hayyalas shalah, hayyalas shalah dengan dirubah dengan memanjangkannya hayya alas shalah. Itu tidak merubah arti tapi makruh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengumandangkan azan dengan cara melakukan seakan-akan merubah. Karena kadang kita memang mengikuti arti pada hayya, tapi alhamdulillah ini jarang-jarang kita dengar. Tapi ini kalau biasa ada lagu barunya, ya mengikuti lagunya. Padahal kita lagu yang mengikuti bacaan, bukan bacaan yang mengikuti lagu. Kemudian itu tadi ada 7 syarat sahnya adzan. Kemudian selanjutnya kriteria atau syarat muadzin. Syarat pertama adalah muslim. Adapun non muslim maka azannya tidak sah menurut jumhur ulama karena orang kafir tidak diterima ibadahnya. Ya, syarat sahnya namanya ibadah adalah beriman. Dalam Al-Quran disebutkan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki, perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Orang kafir tidak diterima ibadahnya, maka tidak diterima juga azannya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumayyiz. Alias mumayyiz, orang yang sudah bisa membedakan antara manfaat, mudarat, antara bisa membedakan yang baik, yang tidak baik. Maka anak yang kecil mumayyiz azannya tetap sah. Itu banyak biasa anak-anak kecil azan, itu sudah sah. Nasabana isne bedakan yang anak maka dah kominauki majah. Sudah bisa membedakan yang mana baik, yang mana tidak baik. Ada masjid yang tidak membiarkan. Apalagi kalau ada anak-anak bagus azannya tidak apa-apa disuruh azan. Ya kira-kira kita sekarang kalau umur di atas 7 tahun ke atas sudah dianggap berdasarkan kayak mumayyiz, sudah tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar. Maka itu termasuk sudah bisa azan. Kemudian berakal sehat. Kalau tidak berakal sehat, tidak, siapa tahu lain apa atau lain azannya.
kriteria muazin adalah laki-laki. Nama makan jasadan nama kun raya, tidak boleh azan. Nasabah hadisnya Rasulullah SAW diriwayatkan dari Asma radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar ipakna Nabi SAW. Napuadai Nabi SAW makna laisa 'alan nisa'i adhanun wala iqamatun. Tidak ada azan dan iqamah bagi para wanita. Ya, tidak ada azan dan iqamah bagi wanita. Kemudian ulama mengatakan tidak disyariatkan bagi wanita azan dan tidak pula iqamah baik ketika mereka di kampungnya mukim ataupun dalam perjalanan. Azan dan iqamah termasuk kekhususan kaum pria sebagaimana telah diterangkan dalam hadis sahih tadi. Jadi azan khusus laki-laki. Akan tetapi jika seorang wanita azan dan iqamah di kalangan mereka sendiri tanpa terdengar oleh laki-laki, maka hal itu tidak mengapa. Umar pernah ditanya, itanaimi Umar radhiyallahu anhu makada wadi moigar makun rayi bang. Beliau marah kemudian menjawab, apakah aku melarang seorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi artinya masyarakat muslimin, kebolehannya wanita azan dengan qamat untuk tidak terdengar oleh laki-laki. Dega orang memang kalingai. Ya umpamanya ada masjid khusus perempuan dan tidak keluar suaranya, ya maka perempuan boleh membesarkan suara nakamai purani bang isaliwa, ya, kemudian dia qamat berdasarkan tadi hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Nabuade makadang wadinga angka ga hakku maciang itu masih kiri lori buang Allah Subhanahu wa taala. Berkata kalau pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, wanita tidak boleh mengeraskan suaranya. Ia azan dengan suara pelan yang bisa didengar sendiri dan didengar teman-temannya. Begitu pula juga dengan iqamahnya. Jadi perempuan itu azannya didengar oleh sesamanya perempuan, teman-temannya yang mau dia temani salat. Kemudian yang keempat kriteria atau syaratnya seorang muadzin adalah seorang yang suaranya bagus. Biasanya makan jatuh sak data engkaton atau lain mangkalingai maka dah makan jatuh suaramu, ya sudah bisa kriteria azan muadzin. Kemudian ajan apa kadang kita mengatakan suara kita bagus menurut kita, tapi menurut kota ulang ingin mangkalingai maka dia nak cocok. Ya, ajan ini menilai diri sendiri. Tak pernah kalau makan jaga suaraku. Oh dia nak kira-kira bang. Maka dia ya cocok. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Mahdhurah radhiyallahu an, dari hadis dari Ibnu Huzaimah. Napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam makana a'jabahu sautu Abi Mahdhuratin fa'allamahu al-adhan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum napuadai pada makan ja sadanna Abu Mahdhurah. Jadi makanya napudang itu ke dapat guru Abu Mahdhurah bang. Nah sahabat tu makan ja sadanna. Ini yang menyebutkan bahwa syaratnya muazzin itu adalah suaranya bagus. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima syarat seorang muazzin mengetahui waktu. Makanya tadi orang yang tidak berakal sehat ya tidak boleh adzan karena tani agama wattunna nalok bang. Pernah ada orang bilang gila tete 10 elit loi bakku masjid ya loi gare bakku masjid lo mana pak kampungi masjid loi tahu cairi maka namanya tahu jangan tongan nastangi mana kata obat tete 10. Jadi maka iya jangan atau idik jangan main tahu bangi tahu yang nangis subuh dia kalau masjid bangi tete 10 ke mana ngilo masjid bang azan jam 10 tapi dia nak lemas sempajang melalui macai
Bangi tahu subuh panggilan salat dia lalu masih ji. Ini tahu jangan ngitan itu. Iya ke jangan atau ini nasa jangan. Tapi yang jelas syaratnya muadzin adalah mengetahui waktu. Ya. Ummi Maktum ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muadzin keduanya adalah seorang buta. Ia tidak akan mengumandangkan azan kecuali setelah diberitahu oleh sahabat. Ya, memang tidak mengetahui waktu, tapi ada sahabat yang menyampaikan asbahtu asbahat. Asbahat artinya subuh ni. Napa ni bang? Ummi Maktum. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tambahan catatan. Ini yang terakhir. Apabila ada beberapa orang yang berebut untuk menjadi muadzin, maka yang dipilih adalah orang yang paling bagus suaranya, kemudian paling bagus agama dan akalnya. Jadi yang pertama bagus suaranya, bagus agama dan akalnya, kemudian disetujui oleh jamaah. Kalau belum bisa menentukan pilihan juga, maka ini kalau umpamanya sama suaranya, sama pemahaman agamanya, sama-sama disukai oleh jamaah, ini baru diundi. Ya, saya pernah udapi ya kita biasa sana sirapai lo bas subuh. Persoalan as-salatu khairun minan naum. Angka melok bang, maka dah salatu khairun minan naum, angka dia nak melok membaca as-salatu khairun minan naum. Karena dulu memang putusan tardi itu belum mengisyaratkan as-salatu khairun minan naum. Dan itu yang diajarkan oleh Ustaz Rusdi Raub almarhum rahimahullah, diajarkan bahwa azan subuh itu tidak ada salatu khairun minan naum. Tapi setelah muktamar tarji di Aceh diputuskan bahwa ada as-salatu khairun minan naum. Jadi satu masih pergunakan pendapatnya Ustaz Rusdi, satu yang lain. Saya nasirap pelok bang. Udah habis biasa kak gora, komelo ko masalah tu irman lo ko masapa masjid lainnya. Ini masyarakat muslimin perlunya kita mengetahui perkembangan supaya tidak tertinggal. Itu kira-kira yang kita bahas pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas yang disunnahkan bagi muadzin. Makanya untuk tidak ada orang berebutan muadzin, ditetapkanlah jadwal muadzin. Angka Pak Banna khusus di masjid-masjid kita di Sulawesi Selatan disebutlah Bilal. Orang bisa menggantikan Bilal ini kalau ada izin, tidak ada Bilalnya atau diizinkan oleh Bilal. Karena jangan orang menguasai, berkuasa di kekuasaannya orang lain. Ya kira-kira dapi pelaturaki, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa tun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.